ijtihad walaupun tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bukan. Dibilang ini kemaslahatan, tapi kalau nabrak aturan itu nggak boleh. Bukan kemaslahatan, itu mafsadah, kerusakan. Kalau nabrak dalil tidak sesuai dengan dalil, alasannya ini untuk kemaslahatan ru'yah, itu nggak benar. Kemaslahatan itu harus mencocoki dalil juga, mencocoki dalil. Sedekah persenan jelas menyelisih Quran dan Sunnah seperti yang telah dijelaskan di atas, dan tidak ada dalam sejarah kepemimpinan Islam yang resmi mewajibkan sedekah sunnah apalagi membatasi jumlahnya. Walaupun ada perintah untuk sedekah sunnah, hal itu hanya dilakukan ketika sabilillah atau baitul mal betul-betul memerlukan dan disesuaikan dengan kemampuan ru'yahnya. Itu jelas? Kalau masih ada yang iskal ditulis, nanti kita bahas di pertemuan akhir. Seperti yang dibahas di depan. Justru ini sedekah dipersaksikan dan jadi standarisasi. Itu kalau dilihat dari kaidah orang beribadah, beribadah itu nggak cari persaksian. Beribadah itu apalagi sedekah, tadi habis subuh sudah dibacakan dalilnya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau disembunyikan tidak ada orang tahu, itu justru lebih baik. Ini malah standarnya harus dipersaksikan, harus ditulis lagi. Itu bisa mengundang atau peluang orang nggak karena Allah. Itu sangat jelas. Ada yang malu dia mau nulis sedikit, kadung bercerita penampilannya kayak orang sugih, nulis sedikit malu, akhirnya ditambahi. Ya itu berarti kan melatih orang tidak karena Allah. Subhat ke-18, mereka mempunyai pengertian, mereka itu maksudnya inilah yang terpengaruh ini loh. Paham ya? Mereka artinya kita semua ini punya pengertian kegiatan sambung dalam jamaah itu tidak wajib. Yang wajib adalah datang untuk talabul ilmi. Kepahaman kita, kegiatan sambung jamaah merupakan kegiatan sambungnya imam dan ru'yah. Nah ini dia. Dalam menetapi kewajiban masing-masing di dalam jamaah, maka hukumnya wajib. Keimaman mempunyai kewajiban nasihat ijtihad meramut kepada jamaah, sedangkan kegiatan sambung merupakan bentuk peramutan keimaman kepada jamaah. Kegiatan sambung jamaah merupakan kegiatan yang sudah disepakati bersama, amrin jami', dan diantara sifat orang iman adalah menetapi amrin jami' tersebut. Kelihatannya bagus ya, kalimatnya enak, runtut gitu. Ini kalau orang awam, wah manduk-manduk ini. Terutama yang ngantuk itu. Dalilnya jelas sangat sahih ini, surat An-Nur. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ala amrin ma'ahu ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Ini sebenarnya sudah ditakdil di subhat yang lalu, namun kita perjelas lagi singkat di sini. Jika kegiatan sambung jamaah jokam hanya sekedar kegiatan rutin bersama untuk kelancaran pengaturan dan pengajian, sekedar itu, hal seperti ini baik dan tidak salah. Namun pada kenyataannya kata-kata, perhatikan, ini yang menyebar. Kegiatan sambung jamaah merupakan kegiatan sambungnya imam dan ru'yah. Ini kata-kata ini inilah kalimat yang menimbulkan pemahaman yang melampaui batas. Hulu nama bahasa agama. Seakan-akan kegiatan sambung jamaah adalah kewajiban masing-masing jamaah yang tidak bisa ditawar lagi. Bahkan hal ini sudah menjadi standar surga neraka ru'yah, yaitu jika sambung berarti jamaah, maka mati sewaktu-waktu masuk surga. Jika tidak tertib sambung berarti kepahaman jamaahnya lemah. Apalagi jika tidak sambung berarti sudah bukan jamaah. Zagu, syadza, murtad, mati sewaktu-waktu masuk ke dalam neraka. Iya apa enggak? Selama ini gitu lah. Leras. Pemahaman seperti ini tidak benar. Tidak ada dalam ayat Al-Quran maupun ucapan dan contoh dari Nabi
yang menguatkan pemahaman seperti ini. Bahkan dalam kegiatan yang lebih wajib daripada kegiatan sambung jamaah jokam seperti perang membela agama Allah bagi laki-laki yang tidak bisa mengikutinya tanpa uzur, maka dihukumi dosa besar, tidak sampai dihukumi murtad. Yakin? Ini perbandingan. Coba, orang tidak ikut perang itu dosa besar. Tidak ada ayat atau hadis mengkafirkan itu. Hanya orang nggak datang sambung loh, neraka kekal. Dari mana ini diambil? Ini. Bagaimana orang-orang yang di zaman Rasulullah, para sahabat yang nggak pernah bertemu Nabi, nggak pernah ke Madinah. Nah ini, jadi bedakan acara sambung kalau itu isinya thalabul ilmi, berarti kewajibannya karena thalabul ilmi. Tapi thalabul ilmi juga dilihat tingkat apa. Kalau tingkat talib ulama harus semuanya harus dia kuasai. Tapi kalau orang umum biasa, dia hanya butuh rukun Islam, rukun iman, tata cara ibadah yang benar, yang pokok-pokok itu sudah selesai, sudah gugur kewajiban. Yang fardu kifayah itu para talibul ilmi, ulama harus selesai cari ilmunya itu. Jadi dilihat isi acaranya. Kalau acaranya mencari ilmu, berarti wajib cari ilmu. Cuman kadar kira wajibnya juga ada tingkatan-tingkatan. Kalau isinya nasihat, ya wajib mendengarkan nasihat jika nasihat itu diperlukan. Kalau isinya ngerasani orang, memfitnah orang, ya harus jauh. Malaikat aja jauh, tidak mau mendekat. Ya. Begitu pula pada zaman Nabi, para khalifah dan pemimpin Islam setelahnya sampai sekarang di Mekah Madinah khususnya, tidak ada yang mengharuskan setiap ru'yah harus berkumpul, misalnya seminggu 2 kali. Lalu hal ini dijadikan standar kepahaman dan surga neraka seseorang. Kalau acara kumpul ada perlu apa kumpul, cuman dijadikan standarisasi surga neraka kekal nanti itu nggak ada seperti itu. Murtad dari Islam karena nggak datang ngaji di masjid, nggak ada zaman Nabi. Di mana ada seperti itu. Terus syubhat lagi kalimatnya, sambung jamaah juga merupakan penyaksian imam. Lah ini dia, kepada ruyahnya dan sebaliknya. Antum syuhada Allah fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Kata-kata inilah, ini takdilnya, yang menimbulkan pemahaman yang melampaui batas. Pada kenyataannya jokam betul-betul merasa takut masuk neraka jika tidak mendapatkan persaksian dari imamnya. Gini Abu Madan, gak disekseni karo imam kelompok is keder isan. Sampai ada kata gini, oh nek gak gue nek terpengaruh persenanmu gak ditompo, wah wedi isan. Berarti kan persenan jadi standar surga neraka. Kamu nggak sambung nggak disaksikan. Ini jika imamnya sampai mengatakan aku ora bakal nyekseni nek kowe jamaahku, moh aku nyekseni, maka berarti ru'yah tersebut pasti masuk neraka dan tidak masuk surga. Tuh, tidak ada dalil yang mewajibkan untuk mempersaksikan perbuatan baik seperti kegiatan mengaji dalam jokam kepada imam atau sebaliknya. Mempersaksikan pengamalan baik kepada orang kan kalau dianggap sekarang acaranya sambung itu kan orang ngaji asalnya, kecuali 2 tahun ini ngerasani orang isinya katanya yang di dalam. Tapi kalau memang acaranya baik, ya acaranya baik, itu kan berarti amal baik. Ada nggak syariat suruh mempersaksikan amal baik? Mana? Tunjukkan. Ada nggak perintah Allah amal baik suruh persaksikan ke orang? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Bahkan niat mempersaksikan perbuatan baik kepada orang lain, apalagi ingin dikatakan dirinya orang baik, itu termasuk apa? Riya, pamer, syirkun asghar, dosa besar. Tidak ada dalil yang mewajibkan seorang imam dan ru'yah harus sambung fisik, saling melihat, saling mendengar, saling menyaksikan dalam perbuatan kebaikan lalu bisa masuk surga. Tunjukkan kalau ada.
Imam dan ru'yah ini harus sama-sama menyaksikan lah ya. Kata imamnya, seksenono aku nasihati awakmu. Seksenono aku ngini. Terus ru'yahnya tak sekseni awakmu pancen wong api. Mana dalilnya yang kayak gitu terus masuk surga? Itu. Begitu pula dalil antum syuhada Allah fil ard, bukan dalil perintah saksi menyaksikan antara imam dan ru'yah. Apalagi saksi menyaksikan tersebut dijadikan standar surga neraka. Nek ora disekseni apik karo imame berarti neraka enggak ada. Perhatikan alur cerita lengkap dari hadis tersebut. Alur lengkapnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, berkata Anas, marru bi janazatin, mereka lewat membawa janazah, fa asnau 'alaiha khairan, lalu memuji mereka sahabat atas jenazah itu baik. Khairan baik. Ada jenazah lewat dibawa orang, bukan jalan sendiri. Faqala Nabi sallallahu sahabat yang lain bilang, baik ini, api iki. Bukan di tempat terus ditanya orang, terus pundi saya niki gitu. Enggak, ini enggak ada yang nyuruh. Ada jenazah, wah ini orang baik, ini orang baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat, wajib. Summa marru bi ukhra, kemudian lewat mereka bi ukhra membawa jenazah yang lain lagi. Ada di hari berikutnya atau di waktu berikutnya, fa asnau 'alaiha syarran, lalu menyanjung mereka atas jenazah itu syarran buruk. Disanjung tapi isinya sanjungan buruk. Ini kelihatannya orang ini ngaji Quran hadis, tapi ini habis ngaji Qurannya ditaruh, dia melanggar. Misalkan dia melanggar, orang buruk ini, apalagi memang jelas buruk. Faqala Nabi, wajabat, wajib. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma wajabat, apakah yang wajib wahai Nabi? Qala, bersabda siapa Nabi, hadza asnaitum alaihi khaira, ini kalian memujinya atas dia baik. Wajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarra, dan yang ini kalian puji jelek. Wajabat lahun nar, maka wajiblah untuk dia neraka. Antum syuhadaullah fil ar, kalian saksi. Karena apa? Karena kenapa saya mengatakan wajabat? Karena anda semua saksinya Allah di bumi. Ketika saksi menyatakan baik, berarti wajib surga. Wajib surga. Para sahabat adalah orang-orang yang soleh dan yang adil, maka sudah bisa dipastikan jenazah yang disaksikan baik tersebut memang dia orang yang baik semasa hidupnya. Begitu pula sebaliknya. Sebaliknya kalau memang sahabat memberikan kesaksian buruk, berarti selama hidupnya orang ini orang buruk. Karena sahabat itu jujur, adil. Itu. Berarti masalah persaksian yang berkaitan dengan surga neraka seseorang tergantung siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan. Jadi kalau mau bicara persaksian yang ada kaitannya dengan surga neraka seseorang, itu lihat siapa yang menyaksikan, orang adil apa bukan, terus siapa yang disaksikan, dia memang baik apa bukan. Kalau orang buruk disaksikan baik, walaupun yang menyaksikan baik, nggak ada manfaatnya. Atau orang baik saksinya buruk, disaksikan buruk, juga nggak ada pengaruhnya. Yang ada pengaruh saksinya baik, yang disaksikan baik. Di dunia orang boleh bilang wajabat. Kalau umumnya kan nggak begitu. Umumnya arju, kata Nabi. Kalau ngomong mayit lewat tuh, kami berharap dia orang baik. Kami harapan kami, setahu kami, nggak bisa memastikan. Nah, kalau saksinya baik, orangnya memang baik, bisa bilang wajabat, wajib. Itu pun toto lahirnya tok, karena diberi hak untuk menghukumi secara lahir. Bukan yang penting pokoknya jamaah wajib surga. Nabi ngasih aturan, kalau ada orang mati kita nggak bisa mewajibkan, nggak boleh mewajibkan kecuali yang ini.